Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rosma Anwar. Saya kelas TI.21.A.2 dengan NIM 31211021. Di sini saya ingin menjelaskan tentang evolusi komputer. Jadi maksud saya itu di sini saya ingin menjelaskan bahwa evolusi komputer pada perkembangan yang terbaru. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang evolusi komputer pada tahun generasi pertama, ya. Sebelumnya itu, oke. Nah, perkembangan evolusi komputer generasi pertama itu bagaimana? Jadi, selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Jadi komputer generasi pertama itu sangatlah sulit untuk dioperasikan dan biayanya itu sangatlah mahal. Contohnya nih ya, contohnya seperti yang pada gambar di sini. Contohnya itu UNIVAC dan ENIAC. Sekarang generasi kelima atau sekarang sampai masa depan, oke. Jadi, komputer generasi kelima ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan. Nah, dan masih dalam tahap pengembangan, ya. Contohnya itu kayak seperti yang kita sering kita gunakan itu adalah teknologi pengenal suara. Nah, penggunaannya itu pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuannya dari komputasi generasi terbaru itu apa? Untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Nah, sekarang kita ke materi perbedaan komputasi dan perbedaan komputasi kuantum dan komputasi klasik. Nah, berdasarkan perbedaannya itu pertama melalui prosesornya ya. Prosesornya itu dalam komputasi klasik maksud saya itu. Jadi komputasi klasik itu dia menggunakan chip berbasis silikon. Sedangkan kalau untuk komputasi kuantum itu dia menggunakan seperti atom, ion, foton, dan elektron. Nah, dalam komputer klasik juga tergantung pada tingkat akhir, yaitu dalam menurut prinsip yang dijabarkan oleh aljabar Boole, yaitu data-datanya itu perlu diproses pada kondisi biner eksklusif pada tiap-tiap titik waktu atau bit. Nah, sedangkan pada waktu itu tiap-tiap transistor maupun kapasitor harus pada keadaan 0 atau 1 sebelum berubah status yang sekarang diukur dalam miliar detik. Sekarang komputasi kuantum ya. Nah, dalam komputasi kuantum itu merupakan alat yang menggunakan prinsip-prinsip teori kuantum. Nah, yaitu adalah pengolahan informasi. Pada teori kuantum itu dijelaskan mengenai perilaku objek-objek yang berukuran mikro, antara lain molekul, atom, serta partikel. Dunia makropis berbeda dengan dunia mikropis. Dalam prinsip kuantum, materi bisa berlaku sebagaimana partikel serta gelombang. Inilah yang disebut dualisme partikel gelombang yang merupakan satu keunikan dari teori kuantum. Oke, sekarang kita ke sejarah komputer kuantum. Nah, sejarah komputer kuantum itu apa? Jadi, Gordon Moore itu adalah seorang pendiri Intel pada era 1960-an. Dia mengungkapkan bahwa jumlah transistor yang bisa dibuat dalam satu mikroprosesor menjadi 2 kali lipat pada tiap 18 bulan. Ini dikenal sebagai hukum Moore. Nah, hukum Moore itu menjadi dasar bahwa kemampuan komputer harus selalu ditingkatkan dengan cara memasukkan transistor
dalam jumlah yang lebih banyak ke dalam chip. Jadi Intel itu mengeluarkan biaya yang begitu besar dalam riset rangka itu memastikan bahwa hukum Moore tersebut itu tetap berlaku. Tuh. Nah, namun sejalan dengan menyusunnya ukuran transistor, juga chip, maka panas yang dihasilkan pada chip komputer pun semakin mengalami peningkatan sehingga terdapat biaya yang begitu besar untuk menghilangkan panas tersebut karena panas sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan. Nah, besarnya biaya tentu saja akan menghambat perkembangan industri komputer di masa depan. Selain itu, hal yang juga tak kalah penting adalah ukuran chip sebesar skala nanometer. Nah, atau 1/triliun meter ya. Maka adanya efek kuantum menjadi sangat penting karena tentunya akan sangat sulit untuk menciptakan chip yang bisa bekerja secara benar. Maka disinilah lahir pikiran untuk menciptakan komputer kuantum. Dalam rangka memastikan bahwa hukum Moore tersebut tetap berlaku, maka dibukalah konsep awal mengenai komputer yang beroperasi menurut teori kuantum pertama kali dicetuskan oleh ahli fisika Amerika yaitu Richard Feynman pada era 1980-an. Ia menyadari bahwa komputer klasik sudah tidak lagi efisien jika dipergunakan untuk melakukan simulasi dinamika sistem kuantum. Jadi seperti itu sejarah komputer kuantum. Sekarang kita ke contoh komputer masa depan. Nah, contoh komputer masa depan itu ada dua, komputer meja dan komputer pena. Nah, baru-baru ini perusahaan Microsoft itu membuat sebuah kecanggihan teknologi komputer, yaitu bernama Microsoft Surface. Nah, komputer tersebut terdapat kombinasi antara komputer, kamera, meja, serta touch sensitif berukuran besar. Sekarang kita ke komputer pena. Komputer pena adalah salah satu komputer masa depan yang sangat canggih. Fungsinya komputer pena ini itu adalah memiliki proyektor kecil yang akan membuat ruangan yang dibutuhkan tidak banyak. Terus personal ID maupun password yang berfungsi sebagai identitas dari pengguna dan kamera scanner yang berfungsi untuk mendeteksi data serta penggunaannya. Itulah contoh komputer masa depan tadi. Sekarang kita ke unggulan komputer masa depan. Jadi keunggulannya itu ada 3 ya. Sistem terintegrasi, terus semakin sistem terintegrasi, semakin interaktif dan mengendalikan lingkungan. Jadi pertama itu sistem terintegratif ya. Salah satu perkembangan komputer masa depan yaitu sistem lebih terintegrasi. Nah, dengan kata lain, unit pemroses datanya sudah terpasang dan peralatan sehari-hari yang kita gunakan, nantinya citra komputer yang kita gunakan sekarang akan semakin memudar. Nah, selain itu, komputer masa depan juga akan semakin kecil dan efisien. Dengan mudah, komputer dapat dimasukkan ke kantong baju atau celana seperti smartphone saat ini. Yang kedua, mengendalikan lingkungan. Jadi sulit dipercaya bahwa komputer itu dapat mengendalikan lingkungan. Namun di era serba canggih ini, hal itu bisa terjadi gitu loh. Peradaban yang terus berkembang, pada akhirnya setiap individu dan seluruh tatanan masyarakat dapat berubah. Yang ketiga, semakin interaktif. Jadi perkembangan komputer masa depan selanjutnya itu semakin interaktif. Saat ini komunikasi antara pengguna dan komputernya masih dilakukan lewat alat bantu, contohnya seperti keyboard, mouse, dan perangkat keras lainnya. Namun di era interaksi antara manusia dan mesin,
hal semacam itu pelan-pelan akan berakhir. Interface baru antar komputer dan manusia akan semakin interaktif, dalam arti masalahnya tidak lagi hanya berkaitan dengan bagaimana pengguna bisa masuk ke dalam mimik informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.